Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Widayana. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video tutorial mengenai salah satu layanan cloud computing, yaitu IaaS, di mana saya ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Arif Salehudin, untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pembuatan dari salah satu infrastruktur dari cloud computing. Nah, cloud computing itu ada tiga. Yang pertama itu ada SaaS, yang kedua ada PaaS, dan yang ketiga adalah IaaS. Secara definisinya kan SaaS itu software as a service. Ini salah satu layanan cloud computing yang dimana kita sebagai pengguna dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang sudah dibuat, sehingga kita sebagai pengguna ini hanya menikmati penggunaan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, yang kedua itu ada yang namanya PaaS, yaitu Platform as a Service. Nah, Platform as a Service adalah salah satu layanan yang dimana kita sebagai pengguna dapat mengendalikan suatu kegiatan server secara online gitu. Misalkan standarnya itu seperti Microsoft Azure, AWS maupun Facebook. Nah, itu merupakan beberapa bagian dari PaaS gitu, dengan layanan yang dimanjakan juga gitu, karena dengan server yang mereka buat, cloud-nya itu kita bisa menggunakan dengan mudah dan cepat tanpa memikirkan bagaimana kita merawat secara fisik infrastrukturnya. Nah, ada yang ketiga, yaitu adalah IaaS, di mana ada yang namanya infrastruktur as a service. Nah, di sini secara definisinya itu infrastruktur as a service itu berfokus kepada fisik dari suatu server, bagaimana itu cara perawatannya, terus bagaimana cara menjaga untuk si server tersebut tetap stabil gitu. Nah, standarnya itu infrastruktur itu harus dijaga dengan baik agar kita sebagai penggunanya dapat menggunakannya secara mudah gitu dan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu layanan, yaitu ya IaaS itu. Jadi nanti bagaimana cara membangun infrastrukturnya, terus bagaimana cara menginstal softwarenya, bukan software sih, lebih ke arah virtualisasi dari mesinnya. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai. Yang pertama itu untuk penggunaan OS-nya, saya di sini menggunakan Proxmox. Sebenarnya ada tiga gitu. Yang pertama itu Microsoft Azure, kedua AWS, dan ketiga dari Facebook. Nah, ketiganya ini merupakan salah satu bagian di mana ketika kita menggunakan layanan yang diberikan oleh ketiga aplikasi tersebut, lebih dimudahkan ketika kita ingin membangun suatu server. Tapi perbedaannya adalah ketika kita ingin membangun server melalui aplikasi layanan tersebut terlalu cepat gitu. Maksudnya kita nggak tahu secara fisiknya bagaimana cara pembangunannya. Tetapi untuk secara instalasi secara virtual itu udah termasuk salah satu bagian dari layanan IaaS. Nah, di sini saya menggunakan Proxmox, di mana Proxmox ini disarankan oleh dosen saya agar penggunaannya itu bisa tahu gitu gimana sih cara membangun mesin virtual secara online gitu, di mana nanti aksesnya itu melalui web. Nah, di sini kita download dulu. Nah, di sini bisa di-download di proxmox.com langsung. Jadi untuk kalian yang misalkan ingin mencoba untuk membangun salah satu infrastruktur as a service dari IaaS, ya kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi ini. Perbedaannya adalah kalau misalkan kita menggunakan Proxmox, kita lebih tahu. Cuman kekurangannya ini kita menggunakan Proxmox itu harus minimal menggunakan device yang mendukung gitu kalau ingin mencoba. Karena sebelum-sebelumnya sudah saya sempat pernah coba ketika UTS, dan sebelum saya membuat video ini udah saya buat gitu bentukan untuk testing dari Proxmox, emang memerlukan beberapa device yang setidaknya minimal speknya itu RAM-nya 8 GB, dan untuk prosesornya minimal ya i5 gitu. Karena kalau misalkan ingin melakukan
kita menggunakan konfigurasi lebih cepat lagi, device-nya harus bagus gitu kan, harus top. Jadi ya biar lancar aja. Cuman kalau mau lebih lancarnya lagi ya itu menggunakan Microsoft Azure atau enggak AWS itu, wah sekali klik-klik langsung jadi gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini ada versi yang terbarunya itu dari Proxmox adalah versi 6.41. Nah, kebetulan saya udah pernah download. Nih, jadi kalau misalkan kalian udah download, download yang terbaru aja. Saya sudah ada di sini Proxmox versi 6.31. Jadi setidaknya download dulu Proxmox dalam bentuk ISO-nya di webnya langsung di proxmox.com. Nah, setelah di-download di webnya langsung aja kita masuk ke dalam mesin virtualnya. Nah, di sini saya menggunakan mesin virtual VirtualBox gitu. Jika kalian menggunakan VMware itu nggak jadi masalah. Jadi 11-12 lah dalam penggunaannya walaupun berbeda aplikasi. Yang penting bisa menyesuaikan aja gitu kan. Nah, di sini saya udah punya beberapa bagian yang pernah saya coba, yang dari UTS yang kemarin, dan yang saya testing sebelumnya berjalan dengan normal gitu. Nah, karena kita ingin membangun dari awal dan lebih detail lagi, saya akan membuat yang baru gitu. Nah, ini klik new aja di sini, terus namain aja itu Proxmox Cloud gitu ya, gampang lah ya. Terus untuk tipenya kita menggunakan Linux base-nya, karena kan kebanyakan itu seperti Debian maupun Ubuntu apapun itu base-nya sekarang Linux, di mana ya Linux lebih mudah digunakan untuk dijadikan sebuah server. Nah, selanjutnya next aja. Nah, untuk memory size disarankan adalah setengah dari memori rekomendasinya. Misalkan ini 1 GB nih, maka disarankan 2 kali lipatnya. Kalau misalkan RAM-nya 8 GB nih, di sini direkomendasi 1 GB, tambahin aja 1 GB lagi gitu. Biar ketika penggunaan mesin virtualnya itu nggak terlalu berat gitu. Di sini kalau misalkan tambah 1 GB lagi berarti jadi 2000 1024 jadi satu ya sekitaran ini aja lah ya. Oke, next aja. Terus bagian ini hard disknya itu kita secara yang ini aja yang tengah ya, langsung di create. Nah, hard disk tipenya itu ya itu kita VDI, VirtualBox Disk Image. Terus untuk lokalisasi storage-nya kita bikin dynamic biar bisa berubah. Nah, bagian lokasi ini kalau bisa yang gede lah ya untuk ukurannya. Nah, ini untuk lokasinya dulu deh. Lokasinya itu kita pilih, kalau saya sih milihnya yang D ya, karena posisinya itu di sini memorinya udah mulai penuh gitu punya saya tuh. Jadi karena yang D-nya masih banyak, saya masih yang D aja gitu. Ini sih saya nggak salah. Proxmox Cloud udah ya, kita save. Kemudian ini kita kasih misalkan 80 GB, nggak apa-apa. Mungkin bisa bikin banyak gitu kan ketika udah dibuka. Oke, oh ini salah penamaan ya. Nah, diganti dulu namanya. Oke, nah setelah itu kita masuk ke setting dulu nih. Sebelum masuk ke setting, kita bikin itunya dulu aja, bikin yang namanya host only adapternya. Jadi nanti ketika di settingnya itu tinggal dipasang aja. Jadi pertama tuh kita klik file, ini klik ininya dulu, terus klik file, terus pilih host network manager. Oke. Nah di sini kita tambahkan aja langsung create device manajernya buat VirtualBox host only ethernet. Tunggu sebentar. Nanti ini ada sangkut pautnya ketika kita menghubungkan ke dalam webnya melalui device dari VirtualBox. Nah, di sini nanti penggunaannya host only adapter. Tadi ini pencetnya. Dulu bentar ya. Sorry. Lanjut. Nah, setelah dibuat, nah ini biarin aja. Untuk DHCP servernya nggak usah perlu di-enable, langsung di close. Nah, selanjutnya langsung masuk ke dalam setting. Selanjutnya kita lihat dulu sistemnya, karena biar biar kita tahu dasarnya. Nah, di sini untuk yang di sistem itu kita pointing device-nya menggunakan USB Virtual Stable biar nanti ketika diklik
kursornya nggak hilang gitu. Terus selanjutnya pilih prosesor, kita minimal ya dua prosesor lah ya, biar nggak berat banget gitu ketika dilakukan instalasi VirtualBox di dalam virtual gitu. Nanti soalnya banyak banget bekerja gitu di virtual. Nah, selanjutnya masuk ke storage, dipilih empty-nya, IDE-nya kita pilih yang Proxmox. Kalau misalkan kalian belum ada di sini, berarti tinggal di choose aja gitu. Pilih yang tadi kalian udah download filenya gitu. Nah, sini saya udah ada, langsung saya klik Proxmox. Nah, setelah itu pilih bagian network. Nah, yang tadi saya bilang, adapternya itu kita pilih yang host only adapter, kemudian pilih yang ketiga, ini yang barunya. Selanjutnya oke aja. Setelah oke, kita start. Oke, kita tunggu start. Jadi untuk basic Proxmox itu dasarnya menggunakan Linux. Jadi ketika kalian mencoba menginstal Proxmox ini nggak beda jauh dengan yang biasanya gitu. Nah, oke. Setelah selanjutnya sampai sini kita pilih yang pertama nih. Yang pertama itu yang ini, install Proxmox PE. Enter aja, tunggu beberapa saat sampai si virtualnya running. Nah, jadi itu si Proxmox itu dasarnya kan memang Linux ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat Linux tuh kayak selalu seperti ini gitu, nggak beda jauh dengan yang lain kayak Debian, Ubuntu, Linux Mint maupun apapun tuh awalnya selalu seperti itu. Jadi lebih ya mungkin sama gitu kan, ya beda jauh. Jadi terbiasa ngeliat yang kayak gini-gini lah ya. Bisa anak TKJ yang sering lihat kayak gini. Karena kan base-nya anak TKJ misalkan kalau yang sekolah tuh kayak gini. Nah, kita tunggu sampai masuk ke dalam instalasinya. Nah, setelah sampai sini, ini mah nggak perlu diapa-apain, jadi jangan takut salah, ini hanya nggak support aja dari Caching Virtualization Detection-nya. Jadi langsung di-okein aja, oke. Selanjutnya, nah ini untuk lisensi kita langsung agree aja karena standarnya memang ya harusnya begitu. Wajib. Kalau mau dibaca silakan, karena saya malas baca terlalu banyak. Langsung auto aja. Karena udah standarnya. Nah, ini untuk target hard disk-nya udah ini aja lah normal, karena kan tadi di awal settingan udah kita setting itu seperti itu gitu. Langsung di next aja bagian ini. Nah, untuk lokasinya bentar. Untuk lokasinya kita pilih Indonesia. Oke. Untuk time zone-nya tetap di Jakarta dengan layout keyboard-nya itu adalah US English. Jadi oke, gini aja. Selanjutnya ya kita next aja. Terus untuk password, saya passwordnya ya standar lah ya. 1234561. Terus konfirmasi 6. Untuk email bebas lah. Di sini saya namain ari@cloud.id. Oke, selanjutnya tinggal ya next aja. Oh, hostname-nya ya. Sekarang udah masuk. Nah, untuk manajemen interface biarkan seperti ini. Untuk hostname-nya kita beri nama pve.adi. Nama saya sendiri ya. Ya, terus selanjutnya untuk IP minimal saya pengennya itu IP-nya itu kelas C. Jadi kalau kelas C itu kan bisa depannya 192.168 ya. Sisanya bebas mau berapa aja gitu kan. Di sini saya 168 berarti 192.168 60 deh, 60.2 dengan gateway-nya 192.168 60.1 di sini, dan servernya adalah 192.168.60.2. Nah, setelah dikonfigurasi langsung di next saja. Untuk IP-nya kalian bebas mau seperti apa, tergantung ya kalian maunya gimana gitu kan. Terus untuk ya ininya automatically-nya dimatiin dulu, jadi nanti ketika si ininya selesai, kalian nggak perlu
nggak mengulang lagi dari awal, karena biasanya kalau misalkan instalasi selesai otomatis ngulang terus dari awal lagi gitu. Makanya biar nggak dari awal, dimatiin aja instalasinya buat nanti kita cabut ininya, apa namanya, lebih ke arah apa ya, optical drive-nya, biar nanti kita bisa remove gitu disknya. Oke, di sini langsung kita kita install aja. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat. Tunggu sebentar sampai instalasinya selesai. Ini saya skip dulu ya, biar cepat gitu. Oke, setelah sampai sini artinya instalasinya sudah selesai. Nah, di sini ada informasi nih. Next step, artinya langkah selanjutnya itu adalah kita mereboot atau merestart si si virtualnya. Jadi nanti setelah kita restart, kita simpan ya kan poinnya, kita masuk ke website, terus memilih IP-nya. IP-nya itu ini nanti kita masukkan ke dalam web browser-nya, mau itu menggunakan Microsoft Edge maupun Google Chrome. Ya, ini disimpan terlebih dahulu. Intinya adalah IP yang tadi kita setting di awal itu 60.2, tinggal ditambah 2.806 untuk portnya. Nah, ini sebelum kita reboot, kita cabut dulu optical drive-nya, terus kita remove disk virtual, biar nanti ketika di restart atau di reboot, dia nggak ngulang dari awal lagi. Oke, setelah dicek nggak ada, terus ada tanda-tanda di sini aman, artinya sudah selesai gitu kan. Nah, selanjutnya kita reboot aja langsung. Tunggu beberapa saat sampai si Proxmox ini jadi masuk ke dalam servernya. Kita tunggu beberapa saat sampai ini selesai. Tunggu sebentar. Nah, di sini otomatis bakal kepilih gitu. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam si Proxmox ini. Kita lihat. Intinya kalau misalkan di Proxmox ini tuh ya memang benar-benar nggak beda jauh dengan Linux yang lainnya gitu. Bentukannya pun sama semua, nggak beda. Jadi ya yang udah sering bermain di Linux ini udah hal itu pasti udah terbiasa nggak kayak gini, yang menggunakan CLI. Jarang kalau misalkan penggunaannya. Nah, di sini kita disuruh login dulu ya. Nah, di sini disuruh login tadi itu biasanya root master gitu. Di sini root, tadi passwordnya 12345. Benar ya? Oke, benar. Nah, berarti ini sudah terhubung ke dalam server Proxmox-nya untuk OS-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam HTTP-nya. Di sini kan ada tulisan HTTPS 192.168.60.2. Nah, nanti kita buka web browser terlebih dahulu buat masuk ke dalam si VPN tersebut. Login. Oke. Terus kita masuk ke dalam, oh ya, sebelum masuk ke dalam web browser, kita coba ping dulu ya. Kita coba ping dulu di CMD si IP-nya si Proxmox, apakah bisa. Cek dulu ya. Ini untuk memastikan terhubung apa enggaknya gitu dalam si CLS Proxmox-nya tersebut. Nah, di sini terlihat berarti ini nggak nyampe nih. Berarti karena beda gateway ini kan 160. Jadi kita ubah dulu gitu standar settingan buat si adapternya. Kita masuk ke dalam menu setting. Ini kalau di Windows 10, tinggal dari sini klik kanan aja gitu. Cuman kalau misalkan di Windows sebelumnya harus masuk ke control panel, nanti bakal nemu yang namanya network. Nah, di network itu pilihnya yang chain adapter. Tunggu sebentar, di sini banget. Lihat kita ya. Nah, setelah sampai sini,
kita pilih yang change adapter option. Ini saya close biar nggak terlalu berat. Sebentar, akan terlebih dahulu. Nah, di sini bakal dialih ke dalam kontrol panel. Nah, di sini kan ada adapternya si virtual proxmox-nya. Yang host on the adapter itu yang ketiga. Nah, ini kita setting IP-nya terlebih dahulu biar bisa terhubung ke dalam OS proxmox-nya gitu. Nah, pilih yang IP versi 4, ini kita ubah jadi 60. Kalau misalkan servernya itu kan DNS-nya 2 ya, 60.2. Di sini saya bikinnya yang 8 lah, ya beda. Jangan sama, kalau sama nanti dia bakal namanya collision atau IP-nya bentrok gitu. Jadi nggak bisa. Terus untuk default gateway-nya samakan yang seperti sebelumnya, 192.60.2. Enggak, gateway-nya 1. Nah, untuk DNS servernya baru nih di sininya. 192, 168, 60.2. Oke, tinggal diokekan saja dulu. Warning, multiple gateway are intent. Coba ya, kita enter. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu soalnya tadi sempat ada kendala di komputer saya, jadi akhirnya saya ubah ke settingan yang awal tuh. Jadi di sini kan harusnya dilihat tadi, cuman saya ubah settingnya biar nggak hang lagi. Terus juga IP-nya saya ubah jadi yang sebelumnya itu jadi yang 10.1. Jadi itu 192.168.10.2. Ya, jadi sengaja saya ubah karena yang sebelumnya itu error, jadi saya bikin yang baru lagi. Oke, lanjutkan yang tadi yang kita setting IP ya. Nah, setting IP-nya itu kalau kita setting kan sebelumnya nggak bisa tuh ya. 68.10.2. Ini kan ya bisa tuh. Berarti ini kita ubah dulu ya, virtual host on the network-nya yang keduanya. Terus kita isi seperti settingan awal 19.8.10.3. Makan segitu 255 sama terus hitungnya 1.8.1. Untuk DNS-nya 1.8.10.2. Bisa di oke aja. Nah, selanjutnya kita ping lagi. Nah, setelah di ping maka IP-nya udah berubah dan gateway-nya udah terhubung ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke browsernya, kita ketikkan dulu IP-nya. Nah, IP-nya tadi itu yang ada di proxmox-nya itu yang ini nih, 192.168.10.2. Nah, ini udah ada. Ini kita setelah diketik langsung di enter. Nah, setelah masuk sini biasanya ada masukin username sama password, cuman karena saya udah login duluan jadi akhirnya nggak perlu login lagi. Oke, selanjutnya setelah sampai sini kita masuk ke dalam pembuatan dari infrastruktur as a service-nya. Yang pertama itu kita masuk ke dalam data center, terus kemudian ke PVI. Kan ini ada dua, lokal PVI, yang LVM, yang lokal biasa sama yang LVM. Nah, kita pilih yang atas lokal PVI. Kemudian kita pilih yang ISO image. Nah, kemudian kita upload. Nah, jadi ini fungsinya biar kita bisa setelah mengupload si OS-nya, dan di sini OS tambahannya itu Debian. Kita menggunakan Debian 10 dengan Debian 4 dan NetBeans. Kita upload dulu. Nah, nanti kenapa saya pilih yang ISO dari Debian? Karena dengan file yang lebih ringan, ini kalau nggak salah itu filenya itu 300 MB, jadi lebih ringan dibanding dengan Windows 10 pun itu 5 GB kalau nggak salah. Bahkan yang Windows 7 pun
sekitar 1,5 GB atau 2 GB gitu, agak besar. Jadi saya belinya yang seperti itu. Ini kita tunggu sampai selesai upload. Nggak terlalu lama karena kecil juga, filenya cuma 300 MB, jadi nggak lama untuk menunggu uploadnya. Nah, sebentar lagi selesai. Oke, sudah 100%. Nah, kalau misalnya selesai di-upload, maka dia akan muncul di sini ISO-nya, akan tersimpan di dalam data center-nya. Nah, selanjutnya apa gitu dalam pembentukan pembentukan OS untuk server. Pertama, kita fokus langsung membuat dalam virtual machine-nya dulu. Nah, untuk NAT dan PMID-nya itu agar tetap begini aja, jangan berubah. Untuk namanya kita pilih apa ya? Debian ya. Oke. Kita next. Nah, untuk OS-nya itu kita select, kan tadi storage-nya lokal, artinya lokal itu masuk ke dalam CD-nya di server pokoknya. Terus ISO image-nya itu kita pilih Debian yang tadi kita upload. Selanjutnya kita pilih next, masuk ke dalam sistem. Sistemnya itu kita standar aja default, biar nggak ada perubahan dan nggak lama juga. Terus kita masuk ke dalam hard disk. Di sini lokalisasi hard disknya normal aja ya, CSI. Terus kita next aja, ini standar 32 GB, jadi next aja. Untuk CPU soket tetap 1, tapi core tambah 1 lagi biar lebih cepat aja ya kita menjalankan prosesnya. Terus untuk memori mungkin bisa diturun menjadi 1024 yang nggak ngelek. Biasanya itu mempengaruhi kalau RAM terlalu besar gitu kan. Jadi ya kita mending kecilin aja. Terus selanjutnya next. Nah, di network ini nggak perlu ada perubahan, biar aja seperti ini. Nah, masuk ke dalam konfirmasi. Jadi kita bisa lihat semua hasil konfigurasi untuk membuat virtual mesinnya gitu. Ini akan ditulis saja. Kita tunggu sampai muncul di sini. Nah, ini udah muncul. Oke. Jika udah muncul artinya virtual mesin untuk Debian-nya udah berhasil. Nah, artinya kalau misalkan kita sudah sampai sini, kita artinya udah berhasil membangun yang namanya suatu infrastruktur dalam cloud computing. Jadi misal ini kita jalankan ya. Kita jelasin dulu. Ini kan ada summary. Kalau summary itu kita bisa lihat semua semua status yang ada ketika kita jalankan si Debian ya. Nah, hardware pun bisa dilihat yang tadi udah kita setting dan ada option. Nah, intinya kalau misalnya kita kayak memantau suatu server tuh bisa dari sini gitu, untuk melihat info sampainya berapa banyak sih dia penggunaan CPU-nya, terus memorinya, network traffic-nya gimana gitu. Nah, langsung aja ya kita start. Sebenarnya kalau misalkan udah kita start, ini nggak beda jauh dengan kita menggunakan VirtualBox. Apa nih? Oh, KVM virtualnya error. Di sini ada error. Jadi kita masuk ke dalam option. Terus di option ini KVM hardware virtualization-nya kita off-in. Lokal terus di uncentang aja. Oke, lanjut lagi start. Setidaknya kita ketika udah membuat salah satu data center di mana itu menghasilkan suatu OS di sana, itu berarti kita udah berhasil membuat namanya infrastruktur dari sebuah server dalam cloud computing. Jadi ketika misalkan ini dibikin masuk ke dalam internet, maka ini bisa kita akses gitu si workshopnya. Terus kita bisa ke konsolnya. Ini udah berjalan dengan baik. Nah, ini udah sampai sini. Nah, artinya dalam pembangunan dari infrastruktur as a service dalam layanan di cloud computing ini kita udah berhasil. Misal saya lanjut, ini bisa
Cuman karena gimana ya, kita melakukan penginstalan di dalam virtual machine, tapi di dalamnya lagi virtual machine itu jadi 2 kali lelet jadinya. Pertama virtual machine kita udah lelet, tapi kalau misalkan ditambahin lagi virtual machine 2 kali pengulangan itu jadi lama gitu. Jadi setidaknya dalam pembuatan cloud computing dengan arsitektur dengan satu layanan dari IaaS, infrastruktur as a service, ini kita udah berhasil. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Untuk kedepannya nanti saya akan mereview salah satu aplikasi untuk aplikasi manajemen proyek, tapi berbeda tugas. Oke, mungkin itu aja dari saya. See you in the next video. Bye bye.